Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dzalik. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yahsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan Allah, juga para hadirin hadirat, para santri. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kitab Bidayatul Hidayahnya. Kita sudah sampai kepada qala musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharin amin ila angkal. Ada doa istiftah, itu adalah sunnah. Sekali lagi kami ingatkan bahwa Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah di sini menghadirkan amalan-amalan tanpa dipilah antara mana yang wajib dan mana yang sunnah. Untuk mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah, kembali kepada kitab fikih yang khusus. Doa istiftah ini, doa iftitah, mengucapkan ini, wakul, dan ucapkanlah ba'da takbir, setelah mengucapkan takbir iftitah, takbir ihram Allahu Akbar, ucapkanlah Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar. Dengan takbir kita mengagungkan Allah. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah, segala puji yang amat banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah. Maka aku mensucikan Allah dengan subhanallah di pagi dan sore. Tumakra, kemudian bacalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku telah menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, dengan menjauh dari agama yang tidak benar. Hanifan, keluar dari agama yang tidak benar menuju agama yang benar. Hanif, belok dari agama yang tidak benar menuju agama yang benar, itu hanif. Sehingga kadang diartikan hanif agama yang lurus, padahal justru artinya adalah membelok dari yang agama yang tidak lurus. Tidak apa-apa diartikan agama yang lurus, agama yang benar. Musliman, aku sebagai seorang muslim. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan golongan orang-orang yang musyrik. Inna sholati, sesungguhnya salatku yang aku lakukan. Wa nusuki, dan semua ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, kematianku. Itu lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Allah yang menguasai kehidupanku, Allah yang menguasaiku di saat aku hidup, di saat aku mati. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya ada Tuhan satu, yaitu Tuhan Allah. Wa bidzalika, begitulah umirtu, aku diperintahkan. Aku diperintahkan untuk mengesahkan Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku tergolong orang-orang Islam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma qul, kemudian ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini sunnah. Ini sunnah lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah adalah sunnah. Kemudian bacalah Al-Fatihah atau surat Fatihah. Bitasydidatiha, awas. Dalam surat Fatihah jangan sampai ditinggal satu huruf pun. Apakah huruf yang tampak terang-terangan atau huruf yang tersembunyi di balik huruf seperti tasydid. Harus satu huruf yang kita tinggalkan, tidak sah Fatihah kita. Selagi tidak sah Fatihah, maka tidak sah salat kita. Maka bitasydidatiha dengan tasydidnya. Wajtahid fil farqi baina ad-dhad wadh-dha. Berusahalah engkau bisa membedakan. Berusahalah engkau untuk bisa membedakan antara dhad dan dha. Wa qul, dan katakanlah amin. Sunnah ini. Amin fi sholat, di dalam sholat. Tapi aminnya hendaknya, bukan kewajiban ini. Jangan kau sambung dengan waladhdallin. Waladhdallin. Ada saktah sebentar. Amin, bukan waladhdallin. Amin, enggak. Itu pun tidak ada masalah, tidak merusak. Akan tapi hendaknya diberi saktah, berhenti sebentar. Waladhdallin. Amin, itu. Wasran, jangan kau sambung antara amin dengan waladhdallinnya. Wajhar bil qiraati fis subhi, kalau waktu salat subuh hendaknya kau keraskan bacaanmu. Sunnah. Biarpun kalian sholat sendiri, cuman bedanya di saat kamu sholat sendiri, kerasnya bukan seperti saat kalian menjadi imam. Wal maghrib wal isya, subuh, maghrib, isya kau keraskan. Ini fi raka'atil ulayaini, di dua rakaat yang pertama. Fi raka'atainil ulayaini, di dua rakaat pertama. Illa an takuna ma'muman, kecuali karena kamu jadi makmum. Jadi mengeraskan bacaan itu adalah bagi imam dan bagi orang sholat sendiri. Biarpun kamu sholat sendiri, tetap disunahkan mengangkat suara, mengeraskan suara. Cuman mengeraskan suaranya tidak seperti di saat kamu jadi imam. Berbeda kalau kalian jadi makmum tidak usah mengeraskan suara. Kecuali kamu tidak mendengar bacaan imam. Ila antakuna wajhar bitamini, dan keraskan waktu membaca amin waktu kamu jadi imam dan makmum. Waqra' fi subhi ba'dal fatihati, bacalah waktu subuh setelah membaca surat Al-Fatihah minas suwarit tiwali. Ada dalam Al-Qur'an ada al-mufassal. Minal Qur'an adalah ayat-ayat yang terpotong-potong, ayat pendek. Sehingga ada namanya al-mufassal. Al-mufassal itu ada tiwalul mufassali dan awsatul mufassali, dan ada qisarul mufassali. Jadi ayat-ayat yang pendek dikenakan mufassal karena ada fasal-fasalnya. Maka tiwalul mufassali itu dimulai dari surat Qaf sampai surat Naba. Surat Qaf sampai surat Naba, tiwal dari ayat mufassal yang pendek terpanjang, yang panjang, tiwal dari al-mufassal yang panjang-panjang dimulai dari Qaf sampai Amma. Adapun awsatul mufassal yang tengah-tengah dimulai dari Amma sampai Duha. Adapun qisarul mufassali dari Duha sampai selesai. Nah itu. Di sini diimbau maghrib, wa fil maghrib min qisarihi. Kalau maghrib hendaknya kau baca yang pendek saja, qisarul mufassali, antara duha sampai akhir. Qisarul mufassal. Wa fi dhuhri wal asri wal isya, zuhur, asar, isya. Kalau zuhur sama isya min awsatihi, yang tengah-tengah tadi antara juz amma
Maaf, surat Naba sampai wadduha. Nahwu as-sama'i dzatil buruj wa ma qarabaha, dan yang mirip-mirip, yang mendekati panjangnya dari ayat tersebut. Minaswari wa fi subhi fi safar. Tapi kalau kamu dalam bepergian waktu salat subuh, kalau tadi subuh tiwalul mufassal antara surat Qaf sampai Amma. Tapi kalau kamu dalam bepergian waktu salat subuh, yang pendek aja, yang ringan aja, bepergian waktu salat subuh, kamu baca qul ya ayyuhal kafirun saja, wa qul wallahu ahad. Kemudian juga tata krama dalam membaca surat Al-Quran, wala tasil, jangan kau sambung akhirul ayati, akhir surati, jangan kau sambung akhir surah. Jangan engkau menyambung akhir suratnya. Bitakbirir ruku. Misalnya bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Ya sah, tapi tidak seperti itu adabnya. Jinnas. Nanti baru Allahu akbar. Terus walakin afsil bainahuma biqadri subhanallah, akan tapi pisah antara surat akhir yang kamu baca dengan takbir intikal atau intikal waktu mengucapkan subhanallah, itu dipisah dengan kadar kamu mengucapkan subhanallah saktah latifah. Sekedar, bukan berarti kamu harus baca subhanallah. Seperti binnas wannas, Allahu Akbar. Ada yang terputus dengan jarak, diperkirakan berhentinya ini adalah sepanjang kamu bisa cukup untuk membaca subhanallah. Wa kun fi jami'i qiyamika, dan hendaknya di dalam kalian berdiri itu, waktu sholat itu, fi jami'i qiyamika, waktu kamu berdiri itu, hendaknya jadilah engkau mutrikon, menunduk, qasiran, hanya mengkhususkan nadhraka, pandanganmu, ala musallaka, tempat musolamu, tempat sujudnya khususnya. Jelasnya tempat sujud. Hendaknya matamu tidak kemana-mana. Bukan kemana-mana kalau sholat. Ya biarpun tidak batal. Makanya ini tidak dipilah, tidak dipisah antara yang membatalkan dan yang tidak, atau makruh atau sunnah. Jadi kalau kamu sholat, hendaknya kalian melihat ke tempat sujud. Bukan toleh. Sunnahnya, menurut madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama selain madhab Imam Malik, bahwasanya disunnahkan madhab kita itu, kalau kita melakukan sholat, hendaknya wajah kita menghadap ke tempat sujud. Ini sunnah madhab kita Imam Syafi'i, menghadapkan wajah kita ke tempat sujud. Ini lebih khusyuk, biar tidak kemana-mana. Kecuali di saat kamu berada di Mekah nanti, yang pertama. Kalau kamu berada di Mekah, kelihatan Ka'bah, sunnahnya yang lihat Ka'bah. Makanya kalau kalian sampai ke Mekah nanti, kalau melakukan sholat, hendaknya di tempat yang di situ bisa langsung lihat Ka'bah. Dan juga sholat di belakang Nabi misalnya. Kita ketemu Nabi Isa turun, kemudian kita sholat dengan beliau. Kalau berat sholat dengan Nabi, maka hendaknya yang dilihat Nabi, bukan tempat sujud. Atau sholat jenazah, yang dilihat jenazahnya, bukan tempat sujud. Atau waktu kita sholat dalam keadaan telanjang, yang lihat ke bawah, lihatnya ke atas saja. Karena mungkin ini gambarannya orang nggak punya baju. Kalau melakukan sholat dengan telanjang, maka jangan melihat ke tempat sujud, nanti melihat aurat. Sebab aurat adalah pasti di bawah kita. Ini ada pengecualian. Jadi, akan tetapi selain daripada itu, kalau kita melakukan sholat, hendaknya sunnahnya menatap ke tempat sujud.
Fadzalika ajma' li hammik, maka dengan mengkhususkan pandanganmu ke tempat sujud tadi, ajma' lebih mengumpulkan hammik, konsentrasimu. Wa ajhar wa ajdar, dan lebih tepat, lebih layak untuk menghadirkan hati, li huduril qalbi, untuk menghadirkan kekhusyuan di hati. Wa iyyaka, dan awas an taltafita, untuk noleh yaminan wa shimalan, awas kalau sholat jangan oleh kiri kanan. Biarpun tidak batal, karena kamu ngerti pelan-pelan nggak batal, ya jangan dilakukan. Jangan kau noleh ke kiri kanan fi sholatika, dalam sholatmu. Tsumma kabbiri ruku', kemudian setelah itu kamu takbir untuk ruku'. Setelah selesai baca surat tadi, takbir untuk ruku'. Allahu akbar. Warfa' yadaik. Allahu akbar, menuju ruku'. Kama sabak. Wa muddat takbir, tapi kalau mengucapkan takbir agak panjang. Ila intihai ruku'. Allahu akbar. Sunnahnya kalau Allahu akbar baru ruku' ya sah. Cuman paling tepat adalah Allahu akbar. Semadha, kemudian letakkan rahataika ala rukbataika. Kemudian setelah kamu rukuk, kamu letakkan dua telapak tanganmu, tempelkan di dua lututmu. Dan itu juga sunnah, tidak harus. Kalaupun ada orang rukuk tangannya gantung begitu juga sah. Cuman nggak enak, capek kamu gantung begini rukuknya, nggak pakai menempelin, sah. Wa asabi'aka mansyuratan, hendaknya kamu meletakkan tanganmu di lutut dan keadaan buka, bukan begini, mansyuratan, terbuka. Wansab rukbataika, kemudian kamu tegakkan lututmu itu. Tegakkan lututmu. Ada orang ragu-ragu kalau rukuk itu kayak orang mau duduk, jadi lututnya masih membengkok, ya. Jadi harus waktu kamu rukuk itu ya benar-benar dalam keadaan lututmu sudah ngepol itu, apa? Gininya ngepol. Kan ada kan gini setengah-setengah itu. Jadi agak dibelak. Jadi harus luruskan. Coba satu dulu. Satu. Lanjut. Biar tahu, jangan sampai setengah-setengah. Kum. Ini lurus di pol. Jadi ada orang yang rukuk agak masih ini kan enggak pol-polan, enggak. Ada orang malas itu ya. Jadi dipolkan itu. Ya. Lututmu udah harus mentok-tok gitu kalau waktu rukuk. Jadi ditekan dengan ini. Wa muddad dhuhrak wa unuqak, punggung dan lehermu kamu julurkan, jangan dongak begitu. Wa ra'saka mustawiyan, unuquka wa ra'suka mustawiyan. Jadi hendaknya antara kepalamu, lehermu, punggungmu itu lurus. Kas-safihatil wahidati, kas-safihatil wahidati, seperti papan begitu, sehingga seandainya di atasnya ada dikasih
talam untuk naruh air kopi itu nggak ada yang tumpah itu. Karena lurus umpamanya begitu. Taruh talam di atasnya ya sudah. Itu kesempurnaannya. Jafin mirfaqaka, dan engkau merenggangkan antara sikumu daripada anjambaika, daripada kiri kanan badanmu. Kalau laki-laki begini. Jadi dibuka dikit, jadi tangannya dibuka, jadi gagah gitu. Kalau perempuan didepetkan begitu. Kalau laki-laki gagah begitu. Jangan laki-laki kayak perempuan. Laki-laki yang gagah, tangannya dibuka sih, gagah. Kalau perempuan sengaja ditutup begitu. Wal mar'atu la taf'al dzalik. Kalau perempuan enggak seperti itu. Tangannya dirapatkan ke dalam. Bal tadummu ba'daha ila ba'din. Akan tapi antara lengan atas dengan dada ditempelkan perempuan. Wakul, dan katakanlah subhanallah, subhana rabbiyal azimi, subhana maha suci, rabbi Tuhanku al-azim yang maha agung. Talatan 3 kali, sunnah 3 kali. Kalau kamu jadi imam makruh lebih dari 3 kali loh ya bacanya. Jangan sok mentang-mentang jadi imam senang, wah ini ajib nih, senang nih. Subhanallah rabbiyal azimi, subhanallah subhana rabbiyal azimi 1000 kali ya makruh. Kalau sendiri boleh 1200 kali. Karena rukuk termasuk rukun tawil yang boleh dipanjangkan. Kalau salat sendiri bebas kamu memanjangkan. Tapi semua ini bacaan-bacaan itu kalau kamu jadi imam jangan makruh lebih dari 3. Sebagian ulama mengatakan jelas makruh. Karena haknya makmum untuk kalau kau imami dengan cepat. Wa in kunta munfaridan fa ziyada ila 27. Kalau kamu sendiri kau tambah sampai 27. Hasan boleh bagus itu. Karena sholat sendiri bukan hanya 3, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana rabbiyal azimi wa subhana rabbiyal azimi wa hamdi subhana rabbiyal azimi wa hamdi subhana rabbiyal azimi sampai 27 kali juga boleh. Tsumma rfa', kemudian angkat kembali setelah dari rukuk. Dari rukuk kamu berdiri kembali. Ra'saka, kepalamu. Hatta ta'tadila qa'iman, kau kembalikan kepalamu, kau angkat lagi sampai kau lurus berdiri. Ta'tadila qa'iman. Lurus berdiri. Terus qailan, sambil engkau berkata sami Allahu liman hamida, Allah mendengar pujian hamba-hambanya. Allah maha sami Allahu, maha mendengar Allah liman hamidahu, semua orang yang menyanjung Allah. Wa idza stawaita qaiman, kalau sudah lurus berdiri, faqul rabbana, wahai Tuhanku, lakal hamdu, hanya bagimulah segala puji. Mil'as samawati atau mil'us samawati, mil'as samawati dengan pujian yang memenuhi langit, wal ardi dan bumi, wa mil'u ma syi'ta, dan memenuhi semua yang kau kehendaki. Maksudnya apa? Pujian yang sangat banyaklah untukmu ya Allah. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, dan semua memenuhi semua ciptaanmu. Wa in kunta fi faridati subhi, tapi dan engkau jika berada dalam rakaat subuh, fardhu subuh, salat fardhu subuh, faqra'il kunuta, baca kunut. Fi raka'at tsaniyati, di rakaat yang kedua baca kunut. Sangat kuat dalil sunnah kunut. Kesunahan untuk melakukan kunut, baca kunut. Itu yang dikukuhkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, termasuk dikatakan ab'ad. Sunnah ab'ad, begitu besarnya kesunahannya sampai dikatakan ab'ad seperti bagian daripada salat. Sayyidina Anas menceritakan dalam hadis sahih, aqanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi, na'am. Aqanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Qabla ruku'i wa ba'da ruku'i, jawab ba'da ruku'i yasiran, setelah rukuk sesaat.
i'tidalika waktu i'tidal baca kunutnya min ruku' ila ruku'. Tsumma sujud mukabbiran ghairu rafi'il yadaini. Lah baru sekarang kamu sujud setelah i'tidal baca kunut atau i'tidal yang pertama, rakaat pertama habis i'tidal berdiri dari rukuk, maka saat itu sujud. Dan sujudnya ini mengucapkan takbir Allahu Akbar, cuman tanganmu tidak kau angkat. Kaidahnya. Ntar dulu. Jadi tidak perlu diangkat. Wada awalan alal ardi rukbataik. Hendaknya kalau kamu mau sujud itu, kau dahulukan lututmu, belek lututnya dulu. Tsumma yadaika, kemudian tanganmu. Kalau mau sujud, kaki dulu, baru tangan nyusul. Itu menurut madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan madhab jumhur Syafi'iyah, Hanabilah, Hanafiyah mendahulukan lutut baru tangan. Kalau lagi berdiri, tangan dulu, baru kaki. Ini adalah dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kalau seandainya kita mendahulukan tangan kita, itu madhabnya Imam Malik. Sampai ada ya semacam mengomentari perbedaan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kok mendahulukan lutut dulu, kemudian tangan nyusul. Jadi kalau mau sujud, kayak gini, kaki dulu, baru tangan. Itu madhab Syafi'i. Kalau berdiri, tangan dulu baru kaki. Dan madhab Imam Malik berbeda. Tangan dulu baru kaki, waktu berdiri, kaki dulu baru tangan. Ada yang komentar saat itu. Kok bisa begitu ya? Dalilnya kuat semuanya. Malik ada, Imam Syafi'i ada. Ya semacam guyonan, tapi masuk, tapi fikih kan tidak pakai guyon. Ada yang berkata begini, Imam Syafi'i itu ijtihadnya itu cenderung ke yang hadis itu, yaitu dengan kaki dulu baru tangan, kemudian waktu berdiri tangan dulu baru kaki. Karena Imam Syafi'i tidak sempat tua. Beliau itu tidak sempat tua, muda sudah meninggal. Jadi dengan cara, coba kalau merasakan tua, mesti waktu sujud tangan dulu. Jadi Imam Syafi'i itu tidak sempat tua. Kalau Imam Malik sempat sepuh. Berdirinya pun begitu, coba. Kalau sudah sepuh, kaki diangkat dulu, baru tangan. Itu. Semuanya pendapat ulama. Hanya itu sebagian yang mengomentari memang Imam Syafi'i tidak sempat sepuh. Imam Syafi'i tidak sempat tua, beliau itu mati dalam keadaan, beliau wafat dalam keadaan sangat muda. Baik, kemudian kemudian setelah itu apa? Setelah engkau meletakkan tanganmu ke atas kakimu, kemudian tanganmu, tsumma jabhataka, kemudian engkau meletakkan jidatmu. Wadha anfaka ma'al jabhati, dan letakkan hidungmu bersama jidatmu. Urusan hidung kamu jadikan untuk sujud. Hidung ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Haruskah hidung dijadikan diajak sujud? Ini khilaf besar. Kebanyakan mengatakan ajak sujud hidung, gunakan untuk sujud hidung. Jadi jidatnya. Dan dalam bersujud hendaknya kau sujud dengan 7 anggota. 1 jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu dalam sujud. 7 anggota. Dan dari 7 anggota ini, lihat,
Ada yang wajib dibuka, ada yang wajib ditutup, ada yang sunnah dan dianjurkan untuk dibuka. Yang wajib dibuka adalah jidat. Tidak sah jika ada orang sujud jidatnya tertutup dengan kopiah atau imamah, enggak sah. Harus kebuka jidatmu, buka. Ini yang wajib dibuka. Yang wajib ditutup adalah lututmu. Kalau lututmu kebuka, auratmu kebuka. Yang boleh ditutup dan boleh dibuka adalah telapak tanganmu dan telapak kakimu. Boleh kau buka. Boleh kau. Telapak apa? Tangan. Telapak tangan boleh kau tutup pun tidak akan membatalkan sujud. Dibuka juga tidak apa-apa. Akan tapi sunnahnya dibuka. Bagi wanita berbeda. Jidat wajib dibuka. Telapak tangan boleh dibuka. Lutut dan kaki wajib ditutup. Kebuka kakinya enggak sah. Cuman kaki boleh nyentuh dengan tanah. Di kiri kanannya harus ditutup. Itu anggota yang 7 yang wajib kita jadikan untuk sujud. Kemudian wajafi mirfaqaika an jambaika. Jafi mirfaqaika, dan renggangkan sikumu lagi-lagi dari kiri kanan badanmu itu. Jadi kamu renggangkan. Beda perempuan enggak, kalau perempuan menutup. Wa aqilla, dan ringankan, kamu tahan ke atas batnak perutmu. Anfakhidaika, dari pahamu. Jadi ada orang sujud kayak orang kedinginan, perutnya ngelungker gitu, nempel antara perut dengan paha. Tidak, hendaknya antara paha dengan lututmu, dengan paha dengan perutmu kau pisah. Coba dipraktekkan nanti. Wal mar'atu la taf'alu dzalika. Adapun perempuan tidak boleh seperti itu. Kalau perempuan merapatkan. Setelah wada' yadaika 'alal ardi khadwa mankibai. Kemudian meletakkan tanganmu adalah sekiranya lurus dengan pundak ini. Kalau kamu sujud, tanganmu itu kau letakkan sekiranya lurus dengan pundakmu. Bukan begini. Bukan depan. Biarpun sah depan, ada orang kalau mau sholat tidak tahu, tiba-tiba nyulur panjang sana depan itu. Kemudian walat tufrish dhira'aika, jangan kau tempelkan ke lantai, ke tempat sujud, lenganmu. Wakullan katakanlah subhana rabbiyal a'la thalatan, bacalah subhana rabbiyal a'la thalatan. Atau sab'an atau 7 atau 'ishran atau. In kunta mufaridan, kalau kamu sendiri boleh kau tambah sampai berapa tadi, 27 juga boleh. Tsumma rfa' ra'saka minas sujud, kemudian berdirilah dari sujud, angkat kepalamu, mukabbiran, mengucapkan takbir, hatta ta'tadila, sampai duduk. Duduk baina sajdataini. Allahu akbar. Wajlis ala rijlikal yusra, hendaknya engkau cilis, engkau duduk dengan kaki. Hendaknya, mohon maaf, kau duduk di telapak kaki kirimu. Kebayang duduk di telapak kaki kiri. Wansab qadamakal yumna, kaki kananmu kau berdirikan. Jelas ya? Kau berdirikan. Masa Buya naik ke sini?
Kalau dia punya guru namanya Syekh Muhammad Ba'udhan, enggak saking sayangnya sama anak, takut enggak disuruh bawa kita naik dulu, naik ke meja. Biar tahu semuanya. Syekh Muhammad, Masya Allah, semangat boleh. Enggak pengen salah santrinya. Sudah sepuh tapi energik giat. Kalau naik ini loh, ini langsung dicontohin begitu dia. Ada yang naik tak ya? Jadi paham ya? Coba satu lagi selain gantian biar yang lain tahu. Kom. Sujud sini. Sini tengah ini. Duduknya gimana? Duduk di telapak kaki kirimu. Kemudian betul ya. Telapak kananmu kau luruskan. Kayaknya harus duduk di sini betul. Ya. Kaki kanannya begini, kaki kirinya adalah diduduki. Kebayang ya. Dah. Jadi kamu duduk ini yang bayang-bayang itu. Kameranya langsung diarahkan ke kaki tadi, sudah kelewat sudah. Karena yang melihat di luar sana biar tahu. Kemudian itu. Kemudian wada' yadaka ala fakhidhaik. Kemudian tanganmu kau letakkan di atas pahamu. Di atas fakhidhaik, di atas dua pahamu. Wal asabi mansyuratan. Dan jari jemarinya adalah biasa. Mansyuratan adalah terbuka. Mansyurah itu kebuka begini. Ini mufarraqah. Kalau dibuka ini mufarraqan. Kalau mansurah itu begini. Mansurah lawannya maqbudah, bukan begini. Mansuratan. Wakul dan katakanlah karena kamu masih duduk di antara dua sujud. Jadi tetap di atas paha begini. Mansuratan. Bukan maqbudatan, mansuratan. Kalau mufarraqatan begini. Enggak mufarraqatan tapi mansuratan. Ya aneh kalau begini ya enggak antik, enggak manis. Ginilah. Wa kullan bacalah rabbi firri warhamni wajburni warfa'ni. Rabbi firri warhamni, Allah berikan ampunan aku, warhamni berikan kasih yang kepadaku, warzuqni dan berikanlah kepadaku rizki, wahdini berikan kepadaku petunjuk, wajburni dan tambal luka hatiku, rasa sakit hatiku, obati, wa'afini berikan kesembuhan, wa'fu'ani ampuni aku. Tumasjud sajadatan saniyatan, kemudian kamu sujud lagi yang kedua. Kadzalik seperti yang tadi. Tuba'tadil jalisan list. Kemudian jika ini rakaat yang pertama, i'tadil, kembalilah. Tapi duduk, jangan berdiri dulu. Namanya jalsah istirahah sunnah. Jalsah istirahah adalah duduk sesaat untuk mempersiapkan dirimu untuk berdiri di rakaat yang kedua. Namanya jalsah istirahah. Jalsah istirahah itu sunnah. Jadi dari sujud yang kedua, sujud, baru duduk sebentar. Setelah duduk sebentar, saat baru berdiri, Allahu Akbar. Fi kulli raka'atin, setiap rakaat la tasyahhuda akibaha, yang tidak ada tasyahud akibatnya. Pokoknya setiap rakaat yang enggak ada tasyahudnya, setelah sujud disunnahkan duduk istirahah. Tapi kalau ada tasyahudnya, sunnahnya tasyahud. Rakaat yang pertama enggak ada tasyahud. Maka setiap rakaat pertama setelah sujud mau berdiri, duduk sebentar. Duduk seperti tadi waktu di antara dua sujud, seperti duduk di antara dua sujud, duduk sebentar saja. Istirahah kemudian naik berdiri. Tumataqumu kemudian kau berdiri, wa tada'il yadaini 'alal ardi. Kemudian kamu berdiri, tanganmu kalau letakkan di bumi. Letakkan tanganmu ke bumi, nempel. Wala tuqaddim ihda rijlaika fi halatil irtifa. Jangan kalau berdiri mengajukan sebelah kakinya. Biasanya karena sepuh aja itu. Kakinya berdiri dulu lalu diangkat. Biarpun tidak membatalkan. Kau berdiri dengan model apapun juga sah kok. Wabtadi bi takbiratil irtifa, memulai kamu dengan takbir untuk berdiri, irtifa maut. Indal qurbi min haddi jalsatil istirahah, jika engkau sudah mendekati duduk istirahat. Kalau kamu sudah habis sujud yang kedua, berdiri baru ini. Allahu Akbar. Allah, ini sudah duduk istirahat sesaat. Allahu Akbar.
Wa muddaha, dan panjangkan takbirmu ilantisab irtifa'ika ila qiyamika, sampai kau tegak berdiri. Wal takun hadil jasah, hendaknya dudukmu ini tadi jalsah khafifah, duduk istirahat itu sebentar tok, khafifah, ringan, nggak boleh lama-lama. Khafifatan mukhtatafatan, mukhtatafah itu kayak mencuri duduk. Ikhtitab itu ada mencuri duduk. Jadi dudukmu istirahat itu bukan kayak duduk lama-lama, enggak, hanya waktu kamu dari sujud langsung dek sebentar tak langsung naik, itu istirahat. Wasalli rakaat tsaniyata kal ula, kemudian salatlah rakaat kedua seperti rakaat yang pertama. Wa'idi ta'awud, dan boleh dengan ta'awud lagi. Ini masih salat dulu ya, baru nanti salat jamaah, nanti akhirnya masalah pembersihan hati insyaallah. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa'afina wa la tumritna wa akrimna tuhinna wa athirna tusul alaina innaka ala kulli syai'in. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Berikan kepada kami khusyuan dalam salat kami ya Allah. Ketulusan dalam salat kami ya Allah. Hadirkan hati kami dalam salat kami ya Allah. Jangan sampai dunia dan keluarga kami mengganggu ibadah kami ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah kajian kita di pagi hari ini. Kami sebagai pengacara mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup majlisnya dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.